Everybody's falling in love and I'm falling behind. Perkenalkan, nama saya Erlinda Mahmud dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi syariah, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar tentang dunia ekonomi kita yang seru banget ini ya. Kali ini saya akan membahas materi mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mungkin di antara kalian masih ada yang suka bingung, bedanya Bank Indonesia sama OJK tuh apa sih? Atau kenapa kok sekarang dua-duanya sering muncul di berita ekonomi? Nah, hari ini kita bakal bahas itu semua dengan santai, lengkap, dan pakai contoh biar gampang kebayang. Kita mulai dari gambaran besar dulu ya. Jadi teman-teman, ekonomi Indonesia itu kayak tubuh manusia. Ada yang ngatur detak jantung, ada yang jagain keseimbangan, dan ada juga yang ngontrol tekanan darahnya. Nah, Bank Indonesia itu bisa dibilang jantungnya ekonomi, sedangkan OJK adalah dokternya. Dia memastikan organ-organ keuangan lain seperti bank asuransi dan pasar modal bekerja dengan baik. Sebelum OJK lahir, semuanya diatur dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Tapi, lama-lama tugasnya terlalu berat. Bayangin aja teman-teman, Bank Indonesia harus jaga inflasi, ngatur uang beredar, awasi bank, dan juga jaga nilai tukar, serta mastiin sistem keuangan tetap aman. Biar kerjaannya lebih fokus dan efektif, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini. Kalau diibaratkan, Bank Indonesia itu sekarang lebih fokus di ruang kontrol pusat ekonomi, sementara OJK yang keliling mengecek apakah semua mesin keuangan berfungsi dengan baik. Dari inilah yang kita sebut transformasi peran perubahan yang membuat Bank Indonesia bisa lebih fokus di bidang kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Nah, sekarang kita bahas kenapa OJK dibentuk. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lahir karena Indonesia butuh lembaga pengawasan yang kuat, independen, dan menyeluruh. Sebelumnya, pengawasan lembaga keuangan itu tersebar di beberapa tempat. Ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang di Bank Indonesia. Akibatnya, seringkali pengawasannya nggak sinkron. Jadi di tahun 2011, OJK resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK punya tugas buat mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan non-bank, kayak asuransi dan koperasi simpan pinjam. Tujuan utamanya ada 3, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, melindungi konsumen dan juga masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjamin kegiatan keuangan berjalan secara adil, transparan, dan juga efisien. Kalau dulu pengawasan keuangan kayak rumah yang punya banyak penjaga di pintu berbeda. Sekarang cukup satu penjaga utama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, biar koordinasinya rapi dan juga jelas. Kemudian saya akan membahas mengenai peran Bank Indonesia setelah adanya OJK. Nah, setelah OJK hadir, Bank Indonesia nggak kehilangan peran, malah jadi lebih fokus dan strategis. Sekarang, tugas utama Bank Indonesia itu ada 3 pilar penting, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Artinya, Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga supaya inflasinya terkendali. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem pembayaran, termasuk mengatur transaksi keuangan seperti kris, transfer antar bank, kartu debit, dan lainnya. Ketiga, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi, Bank Indonesia juga berperan kalau ada potensi krisis ekonomi, biar efeknya nggak menyebar ke mana-mana. Bank Indonesia itu kayak pengemudi mobil ekonomi. Dia yang pegang setir, gas, dan rem. Kalau inflasi naik, dia rem sedikit lewat kebijakan moneter.
Kalau ekonomi lagi lemah, dia gas dengan menurunkan suku bunga biar roda ekonominya mutar lagi. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan moneter. Ini bagian yang penting banget. Karena kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang, suku bunga, dan nilai tukar supaya ekonomi tetap stabil. Contohnya, kalau inflasi tinggi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga supaya orang lebih memilih nabung daripada belanja. Kalau ekonomi sedang lesu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga biar masyarakat dan pengusaha mau pinjam uang dan menggerakkan ekonominya lagi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur kurs rupiah supaya nggak terlalu lemah dan juga nggak terlalu kuat. Intinya teman-teman, Bank Indonesia ini kayak pengatur suhu ruangan ekonomi. Kalau terlalu panas, berarti inflasinya tinggi. Dia menyalakan AC untuk menaikkan suku bunganya. Kalau terlalu dingin, ekonominya berarti melambat. Dia menyalakan pemanas untuk menurunkan suku bunganya. Semuanya biar nyaman dan juga stabil. Selanjutnya, mengenai stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan ini beda dengan stabilitas moneter. Kalau moneter itu soal uang beredar, stabilitas keuangan itu soal kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan kalau bank punya cadangan dana yang cukup, sistem pembayaran berjalan dengan lancar, dan tidak ada risiko sistematik yang bisa bikin ekonominya menjadi goyah. Bank Indonesia juga bekerja bareng dengan OJK untuk mendeteksi potensi krisis lebih cepat. Kalau satu bank besar bermasalah, Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bakal turun tangan bareng biar masalahnya nggak menyebar ke bank-bank lain. Jadi kayak dokter dan juga perawat yang cepat tanggap kalau ada pasien yang gawat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai koordinasi Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kerjasama antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ini penting sekali. Karena kalau dua lembaga ini nggak sinkron, bisa-bisa kebijakannya saling bertabrakan. Misalnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga supaya pinjaman bank menjadi naik. Tapi, kalau OJK terlalu ketat mengatur pembiayaannya, ya banknya jadi ragu untuk memberikan kredit. Jadi, koordinasi keduanya harus kompak, seimbang, dan juga harus saling mendukung. Jadi, Bank Indonesia dan OJK tuh kayak dua pemain bola di tim yang sama. Kalau Bank Indonesia kasih umpan kebijakan, OJK harus siap menerima dan teruskan biar golnya tercapai, yaitu ekonomi yang sehat dan tumbuh stabil. Selanjutnya, di sini ada tantangan baru dan dampak pada sektor perbankan. Sekarang, tantangan baru muncul. Era digital bikin sistem keuangan berubah cepat sekali. Dari transaksi online, mobile banking, sampai munculnya vintage dan kripto. Bank Indonesia harus bisa beradaptasi dan berinovasi, misalnya dengan membuat kebijakan BI Fast, KRIS, dan bahkan rupiah digital di masa depan. Sementara OJK juga harus mengawasi risiko-risiko baru yang muncul dari dunia digital ini. Dampaknya ke perbankan juga sangat besar. Bank harus belajar menyesuaikan diri dengan aturan baru, meningkatkan keamanan data, dan bersaing dengan vintage yang makin inovatif. Sekarang semua serba cepat, jadi kalau Bank Indonesia dan OJK nggak ikut berubah, bisa ketinggalan sama teknologi. Tapi kabar baiknya, dua lembaga ini lagi aktif banget untuk beradaptasi dengan era digital. Selanjutnya kita masuk ke peran edukasi publik. Biar semua kebijakan itu berjalan baik, masyarakat juga harus paham literasi keuangan. Makanya Bank Indonesia dan OJK aktif mengadakan edukasi publik lewat seminar, media sosial, dan program-program kampus. Tujuannya adalah untuk masyarakat paham pentingnya menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan pastinya.
Selain itu juga biar nggak gampang ketipu dengan investasi bodong. Nah, kita masuk ke peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK punya peran besar dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah melalui pengawasan dan regulasi. OJK memastikan produk dan kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan terlindungi secara hukum. Selain itu, OJK juga aktif memberikan edukasi dan literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih paham dan tertarik menggunakan layanan perbankan syariah. Lalu ada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia bukan cuma mengatur moneter, tapi juga ikut mendorong pengembangan ekonomi syariah. Bank Indonesia sering mengadakan pelatihan, riset, dan juga kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah. Bahkan, Bank Indonesia juga punya kebijakan moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, dan juga instrumen pasar uang syariah lainnya. Ada peran Dewan Syariah Nasional MUI atau disingkat dengan DSN Datar MUI. DSN MUI diibaratkan sebagai penjaga gerbangnya prinsip syariah. Semua produk keuangan syariah wajib dapat fatwa dari DSN MUI supaya sesuai syariat Islam. Jadi, sebelum bank atau lembaga keuangan syariah meluncurkan produk baru, harus dicek dulu sama DSN MUI biar nggak melanggar prinsip halal dan juga adil pastinya. Selanjutnya, kita masuk ke peran asosiasi dan organisasi pendukung. Ada juga lembaga seperti ASBISindo, yaitu Asosiasi Bank Syariah Indonesia, dan MES, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, yang membantu memperkuat jaringan dan memperluas literasi masyarakat. Mereka sering bikin seminar, pelatihan, dan kampanye ekonomi syariah supaya lebih dikenal luas oleh masyarakat. Ada juga peran perguruan tinggi dan akademisi. Kampus dan para peneliti juga nggak kalah penting loh teman-teman. Mereka berkontribusi lewat riset, jurnal, dan pengajaran tentang ekonomi serta perbankan syariah. Banyak juga universitas yang punya program studi ekonomi syariah untuk mencetak SDM profesional di bidang ini. Tanpa dukungan akademik, pengembangan keuangan syariah bakal susah berkembang dengan cepat. Ada peran media dan edukasi digital. Sekarang banyak sekali konten edukasi di YouTube, Instagram, atau TikTok yang bahas keuangan syariah dengan gaya santai seperti saya ini. Nah, media punya peran besar dalam menyebarkan informasi dan melawan miskonsepsi soal bank syariah. Semakin banyak masyarakat yang paham, maka semakin besar juga minat mereka untuk beralih ke sistem yang halal dan juga adil ini. Lalu terdapat tantangan dalam pengembangannya. Walaupun berkembang pesat, tetap ada tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya SDM ahli di bidang syariah, dan juga keterbatasan produk inovatif. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mengira bank syariah itu cuma beda nama dengan bank konvensional. Padahal, sistemnya itu sangat beda jauh dengan bank konvensional. Nah, dari tantangan tadi terdapat peluang pengembangan untuk ke depannya. Indonesia mempunyai potensi besar sekali karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kalau dikelola dengan serius, perbankan syariah bisa jadi kekuatan ekonomi baru. Apalagi sekarang teknologi digital seperti fintech syariah mulai berkembang, bikin layanan jadi makin mudah dan efisien. Kemudian kita masuk ke sinergi antar lembaga. Kunci sukses pengembangan perbankan syariah adalah sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Semua harus berjalan bersama dalam satu arah, yaitu membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariat pastinya. Dan supaya percaya bahwa sistem keuangan Indonesia itu aman dan juga teratur. Nah, teman-teman, kalau masyarakatnya melek tentang keuangan,
ekonomi juga akan makin kuat karena uangnya nggak cuma muter di konsumsi, tapi juga investasi dan usaha produktif. Selanjutnya, kita masuk ke peran fintech syariah. Sekarang, banyak sekali startup fintech syariah yang hadir untuk membantu masyarakat bertransaksi dengan cara yang lebih praktis, tapi tetap halal pastinya. Misalnya, aplikasi investasi syariah, dompet digital halal, sampai dengan platform pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil. Vintage ini bikin generasi muda makin tertarik belajar ekonomi syariah karena tampilannya yang kekinian dan sangat mudah untuk diakses. Ada peran lembaga amil zakat atau LAZ dan Baznas. Zakat, infak, dan sedekah juga punya kaitan erat dengan sistem keuangan syariah. Baznas dan LAS berperan mengelola dana sosial umat supaya bisa membantu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau dikelola dengan profesional, dana Jiswaf bisa menjadi penggerak ekonomi umat yang luar biasa sangat besar. Terdapat integrasi Jiswaf dengan perbankan syariah. Sekarang, mulai banyak bank syariah yang bekerja sama dengan lembaga zakat dan wakaf. Tujuannya supaya pengelolaan dana umat bisa lebih terkoordinasi, transparan, dan tepat sasaran pastinya. Dengan sistem digital dan dukungan lembaga keuangan, potensi dana Jiswaf bisa disalurkan ke sektor produktif seperti UMKM syariah. Lalu terdapat peran koperasi syariah dan BMT. Koperasi syariah dan BMT atau Baitul Mal Wat Tamwil menjadi ujung tombak di tingkat masyarakat bawah. Mereka menyediakan pembiayaan kecil, tabungan, dan pembinaan ekonomi berbasis syariah karena jangkauannya yang sangat luas sampai ke desa-desa. BMT sangat membantu masyarakat yang belum terlayani oleh bank besar. Lalu terdapat peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga bisa berkontribusi besar. Misalnya, dengan membuat program ekonomi syariah daerah, mendukung pembiayaan halal untuk UMKM lokal, atau menggandeng bank syariah sebagai mitra dalam proyek pembangunan daerah. Dengan begitu, ekonomi syariah bisa tumbuh dari bawah dan merata di seluruh Indonesia. Ada peran industri halal. Perbankan syariah nggak bisa berjalan dengan sendiri tanpa dukungan industri halal, seperti makanan, fashion, wisata, dan farmasi halal. Semua sektor itu butuh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Jadi semakin berkembang industri halal, maka semakin besar juga peluang bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan. Nah, selanjutnya ada inovasi produk dan juga layanan. Supaya kompetitif, bank syariah harus tetap berinovasi, misalnya lewat kartu pembiayaan syariah, tabungan haji digital, mobile banking halal, dan layanan pembiayaan berbasis sustainability. Semakin inovatif produknya, maka semakin banyak masyarakat yang tertarik beralih dari sistem konvensional ke bank syariah. Selanjutnya terdapat literasi dan sosialisasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum paham perbedaan mendasar antara bank syariah dan juga bank konvensional. Karena itu, program literasi dan sosialisasi sangat penting. Bisa lewat seminar, media sosial, influencer keuangan, sampai ke edukasi di sekolah dan juga kampus. Semakin paham masyarakat, maka semakin besar kepercayaan mereka untuk pakai layanan syariah. Lalu, ada dukungan SDM profesional. Tenaga kerja di bidang perbankan syariah perlu punya dua keahlian, yaitu yang pertama, kemampuan perbankan, dan juga yang kedua, pemahaman prinsip syariah. Makanya, penting adanya pelatihan dan sertifikasi syariah untuk pegawai bank, supaya operasionalnya tetap sesuai syariat, tapi juga profesional dan efisien. Lalu ada harapan masa depan. Kalau semua lembaga dari regulator, akademisi, media, sampai dengan masyarakat bisa bekerja sama, Indonesia punya peluang besar menjadi pusat keuangan syariah dunia. Dengan sistem yang adil, transparan, dan penuh keberkahan, ekonomi kita bukan cuma maju, tapi juga membawa kemaslahatan untuk umat.
Nah, teman-teman, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa peran Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011 dan berfungsinya secara penuh pada akhir tahun 2013 merupakan langkah reformasi sektor keuangan yang signifikan di Indonesia. Inti dari transformasi ini adalah pemisahan fungsi, pengaturan, dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Yang pertama, kebijakan moneter dan stabilitas makroprudensial. Peran Bank Indonesia mengalami perampingan dan pemfokusan ulang. Sebelumnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar tugas utama, yaitu moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan bank. Setelah OJK terbentuk, tugas Bank Indonesia menjadi lebih terkonsentrasi pada 2 pilar utama, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tujuan tunggal Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan nilai tukar. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia tetap memegang peran sentral sebagai operator dan regulator di bidang sistem pembayaran, termasuk penyediaan uang rupiah. Selain 2 pilar tersebut, Bank Indonesia juga memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau SSK, khususnya melalui kerangka makroprudensial. Lalu ada pengalihan fungsi pengawasan bank atau mikroprudensial. Fungsi pengaturan dan pengawasan bank secara mikroprudensial atau pengawasan individu bank, perizinan sanksi, dan operasional harian dialihkan sepenuhnya ke OJK. Sebelum OJK, Bank Indonesia melakukan pengawasan bank secara menyeluruh atau mikro dan makro. Namun setelah OJK, Bank Indonesia lebih fokus pada makroprudensial, yaitu mengawasi sistem secara keseluruhan untuk mencegah risiko sistemik dan menjaga stabilitas makroekonomi, misalnya melalui rasio loan to value atau LTV, ratio buffer modal bank. JK fokus pada mikroprudensial, yaitu mengawasi kesehatan dan perilaku lembaga jasa keuangan, termasuk bank, pasar modal, dan juga industri keuangan non-bank, secara individual untuk memastikan praktik yang sehat dan melindungi konsumen. Lalu ada pentingnya koordinasi antar lembaga meskipun fungsi pengawasan telah dipisah. Bank Indonesia dan OJK tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan menjaga SSK sangat bergantung pada koordinasi yang sangat erat antara Bank Indonesia, Otoritas Moneter dan Makroprudensial, dan juga OJK, Otoritas Mikroprudensial, serta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Keduanya bersama dengan Kementerian Keuangan dan LPS menjadi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk berbagi informasi, menetapkan kebijakan bersama, dan menangani potensi krisis. Bank Indonesia dan OJK tetap berkoordinasi dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan aspek perbankan yang memiliki dampak terhadap stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Kesimpulan akhir secara keseluruhan yaitu transformasi ini menandai perubahan dari model pengawasan terpadu di bawah bank sentral menjadi model pengawasan terpisah atau twist fix model, yang dimana fokus Bank Indonesia adalah pada stabilitas moneter dan makroprudensial, yaitu mengawasi sistem secara luas. Sementara OJK berfokus pada integritas kesehatan dan perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan atau mikroprudensial. Perubahan ini menciptakan spesialisasi fungsi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas,
kebijakan moneter Bank Indonesia sekaligus memperkuat pengawasan mikroprudensial dan perlindungan konsumen di bawah OJK yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia secara menyeluruh. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya serta kesimpulan yang sudah saya bahas di akhir. Semoga teman-teman bisa paham mengenai materi yang saya sampaikan dan nantikan konten-konten berikut saya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.